Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani KNH pada hari ini tanggal 11 Januari 2023. Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun yang baru. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita awali hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang menjaga istirahat kami dan membangunkan kami pagi hari ini dengan keadaan selamat sehingga kami siap mengawali hari dengan semangat. Tetapi kami ingin firman Tuhan menjadi awal dari kehidupan kami pada hari ini dan menjadi inspirasi kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 6 ayat 10 dan Matius 6 ayat 6. Pertama dari Mazmur 6 ayat 10, firman Tuhan berbunyi, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Selanjutnya firman Tuhan dari Matius 6 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita pada hari ini. Berdasarkan kebenaran dua ayat firman Tuhan tersebut, saya memberikan tema bagi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu berdoalah selagi bernafas. Itu kita semua masih bernafas ya pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bangun dan mengawali hari ini dengan ceria. Tentu kita sebagai orang Kristen mengenal istilah doa adalah nafas hidup orang percaya atau nafas bagi orang beriman pada Kristus. Untuk berdoa tentu banyak cara yang kita lakukan ya, seperti misalnya yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, oleh ajaran Tuhan Yesus tadi, bahwa kita harus menutup kamar, usuk untuk berdoa kepada Tuhan sendiri. Ada juga yang berdoa bersama-sama, baik bersama dengan keluarga, terbiasa doa keluarga, atau terbiasa berdoa dengan teman-teman atau tim doa gitu Bapak Ibu. Ada juga yang terbiasa berdoa dengan bersuara, bahkan bersuara lantang. Bahkan ada juga yang biasa berdoa di dalam hati saja. Ada yang berdoa dengan sikap berdoa, yaitu tutup mata dan lipat tangan begitu. Tetapi ada juga yang berdoa di dalam hati, dalam berbagai aktivitas secara spontan ya. Khusus dalam firman Tuhan ini, dalam Mazmur ini, Daud punya caranya sendiri untuk berdoa kepada Tuhan ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Daud itu sering bermazmur atau bernyanyi dalam doa-doanya kepada Tuhan, baik ketika dia senang, bersyukur ya, bersuka cita, habis itu ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang mengalami ancaman dari musuh-musuhnya, seterusnya, bahkan ketika dia lagi terancam oleh anaknya sendiri ya, Absalom, yang mengejarnya, memburunya, dan berbagai pergumulan lainnya. Bahkan dia juga seringkali berkeluh kesah kepada Tuhan melalui doanya yang diekspresikan dengan bermazmur atau bernyanyi. Dan ketika kita melihat dalam Injil Matius, itu jelas Tuhan Yesus mengajarkan umat pada waktu itu bahwa doa itu simpel saja. Doa itu
tidak untuk dipamerkan di depan umum seperti orang-orang munafik, kata Yesus. Habis itu doa juga harus tempatnya tersembunyi, menutup kamar begitu ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu isi doa kita. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Kita itu berdoa itu bukan kata-katanya yang penting ya. Banyak. Saya ingat dulu zaman-zaman saya kata kasasi, ada beberapa orang yang disuruh berdoa, pimpin malu doa awali gitu. Aduh, Simbani berdoa yang saya bisa berdoa gitu. Nggak ada yang nggak bisa berdoa menurut saya, karena doa itu sangat mudah dilakukan. Itu seperti komunikasi saja, tapi kita kepada Tuhan dan dengan kata-kata yang ada di dalam hati kita yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya di situ ada ajaran Tuhan tentang doa yang tidak ada di antara kita yang tidak tahu ya, doa Bapa kami. Pertama, di situ kita diajarkan untuk memuliakan Tuhan, bersyukur. Kedua, kita diajarkan untuk supaya berdoa itu mintalah jadi kehendak Tuhan. Di situ ketiga, kita berdoa itu diajarkan supaya kita ini meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Habis itu memohon ampun atas dosa-dosa kita dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu di dalam doa tersebut juga diakhiri oleh syukur kita lagi dan kita memuliakan nama Tuhan. Itulah doa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencoba merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kedua ayat ini, maka kita mendapati yang pertama, doa itu ternyata banyak wujudnya ya. Jadi tidak dibatasi oleh sikap berdoa saja yang tutup mata dan lipat tangan seperti ini, tetapi juga banyak dalam nyanyian misalnya seperti Daud. Habis itu juga dalam hal kita berbincang-bincang dalam hati, seperti saya juga sering melakukan hal tersebut karena saya bukan orang yang bisa berdoa memejamkan mata lama-lama karena saya takut ngantuk, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lebih banyak refleks dalam hati, berkomunikasi sama Tuhan dalam berbagai persoalan yang saya alami ketika saya di jalan, ketika saya sedang ujian di kampus dan sebagainya. Dan yang kedua, kita bisa merenungkan bahwa doa itu adalah ekspresi iman sesungguhnya kepada Tuhan, ekspresi dari dalam diri kita kepada Tuhan, bukan suatu hal untuk memamerkan seberapa ukuran iman kita atau seberapa taat salehnya kita kepada Tuhan, yang itu tentunya ingin minta penilaian dari manusia. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk mengaktualisasikan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan supaya doa itu menjadi sesuatu yang ada di seluruh kehidupan kita? Maka ayo kita jadikan doa ini sebagai nafas kehidupan kita. Jadikan seluruh hidup kita ini sebagai doa kepada Tuhan, di dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, maupun dalam perbuatan. Dalam hati kita lebih banyak berkomunikasi kepada Tuhan secara langsung. Jangan canggung sama Tuhan ya. Tuhan itu ya sama aja kayak kita komunikasi sama orang tua, bahkan dengan teman ya. Kapanpun dan dimanapun kita bisa, di dalam hati kita yang tidak terbatas dan lebih tertutup daripada pintu kamar yang ditutup ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Selanjutnya di dalam pikiran, kita harus selalu berpikir positif sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tuhan hanya menginginkan kita berpikir yang positif, positive thinking lah. Yang ketiga, dalam perkataan yang penuh syukur dan juga berkat kepada orang lain, yang memberkati orang lain ya, yang membawa sukacita bagi orang lain dan diri kita sendiri, dan juga perbuatan yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan kebenaran firman. Itulah yang bisa kita lakukan untuk menjadikan seluruh hidup kita sebagai doa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya
Doa itu adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Tuhan, bukan untuk mengatur Tuhan mengikuti keinginan kita, apalagi untuk mengambil kepentingan pribadi kita untuk supaya terlihat paling beriman dan paling benar. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Maka berdoalah selagi kita bernafas, dan bernafaslah dengan penuh doa yang penuh iman dan ekspresi yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ada selalu dalam situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu yang telah mengaruniakan kami firman pada pagi hari ini, di mana doa itu adalah hidup kami, di dalam segenap hidup kami, di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan juga di dalam tindak laku kami. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga hidup kami benar-benar menjadi doa yang Kau kehendaki. Biarlah hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai, dan melindungi kehidupan kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya menjadi inspirasi dan kekuatan kita untuk mengawali hari yang cerah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.